lomba doang. Eko COC 3 udah di ban ya, mohon maaf. Udah nggak bisa. Waalaikumsalam. Iya mau oleh sama Sain, cuman Sainnya lagi belum bisa dihubungin. Belum jawab maksudnya. Kecuali just because I complain their event is unfair to free-to-play player. Jadi live sama Sain insya Allah ya, insya Allah. Soalnya beliau belum menjawab. Harusnya kalau dia udah on dia langsung join ke sini sih. Tapi kayak tadi tuh rencananya tuh gini guys, rencananya tuh Sainnya nge-live. Terus kayak gue tuh masuk ke Discord aja, kan gue udah ada Discord sama Sain kan. Jadi kayak tinggal gue sama Sain tuh, jadi kalian ngelihat displaynya gue sama Sain di Discord gitu. Tapi gue nggak nge-live pakai akun gue, jadi kayak cuman Sain doang yang nge-live gitu. Ini karena gue nungguin dia doang. Cara survive di reset karena kurang pede sama hasil penelitian. Sebenarnya menurut gue ya, hasil riset atau hasil penelitian tuh nggak selamanya harus perfect gitu. Justru kalau gue malah suka kalau misalkan ada kayak hasilnya nggak memuaskan. Bukan gimana ya, kalau kita sebagai peneliti kan tuh kan kadang kalau kita ngambil data tuh kita ada ekspektasi ya, ekspektasi dari ngambil datanya gimana gitu kan. Jadi tinggal diolah, dielaborasi di forum discussionnya sih, di bagian discussionnya gitu. Gak dibolehin ke UNUT, oh my god, gak apa. Semoga lolos di Hukum Bisnis Universitas Negeri Medan ya, Unimed. Oke, semoga lolos. Warok Bali enggak, iya sih bisa dibilang karena KTP Bali ya, berarti ya. Tapi lahirnya bukan di Bali. Rasa jenuh atau lelah buat review jurnal atau kayak nulis? Sebenarnya enggak sih, karena gue enjoy. Tapi kadang pasti ada, nggak membohongi diri sendiri sih, pasti kayak pernah ada masanya. Cuman gue juga kalau misalkan nih gue lagi nggak pengen megang laptop atau nggak pengen megang HP, biasanya gue kayak journaling di sketchbook gitu, kayak gue nulis apapun atau kayak nempel apapun, mengeluarkan sisi seni gue yang tidak ada estetiknya itu. Kayak gitu-gitu aja sih menurut gue tuh, hal kecil yang bisa kayak lihat EPC in this economy pengen nangis. True banget sih, apalagi kalau open access ya. Kalau open access, kalau closed access kan most likely free ya. Suka baca novel, suka. Bahkan gue lagi nulis buku. Udah selesai sih guys, fun fact yang ngikutin gue kan sempat nulis buku fiksi. Nah bukunya udah selesai, tinggal ke penerbitnya doang sih. Semoga aman. Siap. Gue nggak tahu sih sebenarnya kapan bakal maksudnya bisa dijual secara publik gitu ya. Soalnya gue nggak pernah gitu kan kayak jual buku. Biasanya buku yang gue tulis tuh kan adalah buku-buku yang lebih ke buku sains dan buku yang theoretical banget gitu kan. Dan gue baru pertama kali nulis buku fiksi gitu. Ada CH, ada di bio TikTok ada. Genre favorit gue misteri dan gue suka a little bit of thriller. Misteri sih tapi gue suka.
By the way banget, kalian udah nonton Para Prasok nggak sih? Sumpah menurut gue ya, dari analisis kacamata gue yang sangat awam ini, emang kayak menurut gue Para Prasok deserve more hype sih, jujur, ya nggak sih? Tapi memang tipikal filmnya tuh menurut gue film-film festival gitu loh, film-film festival yang mungkin gak bisa bener-bener dinikmati dalam analisa yang sederhana gitu loh. Jadi kalau misalkan kita pakai multiple layer of analysis, pasti kita kayak ngerti value-nya dan juga ngerti kalau ini tuh nggak bisa di-compare sama film-film yang mungkin hype-nya gede gitu loh. Ya nggak sih? Kayak bahkan sebelum nonton Para Prasok, ini jujur, ini honest review ya. Sebelum nonton Para Prasok, gue tuh kan udah nonton duluan kan Ghost in the Shell. Nah menurut gue Ghost in the Shell oke, bagus. Cuman menurut gue nggak bisa spoiler sih. Cuman ada beberapa hal yang menurut gue ngebuat dinamika value-nya tuh turun gitu loh di ending. Jadi gue kurang suka endingnya sih. 30 menit terakhir tuh menurut gue kurang suka kalau Ghost in the Shell. Dan gue tuh kan nonton sama temen gue, pas nonton Para Prasok, gue nonton sama temen gue yang juga udah nonton Ghost in the Shell. Dan kita sama-sama setuju kalau Para Prasok tuh kayak secara value dan secara alur, gue bisa bilang pace-nya tuh lebih bagus dibanding Ghost in the Shell. Bro, jujur, gue nggak tahu sih ada Rafa. Jujur ya, salah satu hal yang paling bagus di film ini tuh gue nggak ngerasa aneh sih dengan hal-hal kayak gitu, ngerti nggak sih? Kayak gue jadi kayak seakan-akan gue relate sama dunia mereka gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa ada closure yang dibangun dengan sangat bagus di filmnya gitu. Met respect, ayo deh Kawiwen ya, pasti Kawiwen tuh kan bener. Weekend Sabtu gas bener ya. Di mana konflik antara anak dan ayah juga lumayan bikin emosional. Jujur guys, gue kan nonton sama temen gue kan ya, kalau kalian ngikutin gue pasti tahu. Dan di bukan tengah film, misalnya kayak udah mau ke ending film, temen gue tuh bilang, kan gue juga temen gue tahu kan kalau Kaiman tuh jadi produsernya gitu kan. Terus dia kayak bilang Kaiman tuh pinter banget ya Mat, filmnya sumpah value-nya bagus banget bla 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 gitu. Jadi bukan karena gue bias ya. Iya, kena air panas, tangan kena air panas, benar. Kalau suka baca novel apa yang paling suka? Banyak banget sih. Banyak banget. Tapi gue lagi suka classic book sih, kayak buku-buku klasik gitu. Tapi gue belum buat ini sih. Kalau film kan gue punya kayak recommendation list gitu ya. Kalau buku gue belum pernah buat sih. Padahal kalau film pun gue udah ada letterbox anyway gitu. Gue nggak ngerti kenapa malah buat di sheet juga waktu itu. Ya kan buildingnya tuh serapi itu, gue kayak ngerasa film ini nggak aneh gitu. Belajar banyak bahasa dari novel lain, negara lain kah? Gue nggak sering baca sih. Gue lebih suka kayak denger podcast sama nonton film ya, gitu aja sih. Sumpah Sain kayak tidur deh. Laut Bercerita gue udah baca dan akan difilmkan, yes gue tahu, dan gue bakal nonton sih. Obviously. Gue kayak bakal nonton semua film coy, sumpah. Film lately bagus-bagus. Telepon udah ditelepon dan tidak diangkat.
Iya, soalnya dia tuh kayak sering tidurnya ini kan, kayak sore gitu, terus kayak bangunnya malam gitu kan. Novel Bandung After Rain, emang bagus ya? Gue belum pernah baca itu sih. Itu romance kan? Bandung After Rain. Oh, romance ya? Honestly, honestly gue nggak terlalu suka romance sih. Mungkin genre yang paling gue nggak terlalu suka romance. I don't know. Series Bumi gue sempet baca dulu waktu SMP. Kenapa? Saya lagi diem, emang iya? Sumpah? Sumpah gak sih? Self improvement gue baca sih beberapa. Bukan harus dibaca pertama kali. Berarti nggak terlalu berat ya. Gue suka, kalau awal-awal dulu gue suka fiksi sih, kayak series Harry Potter semua gue baca, Fantastic Beasts dan kayak side booksnya semua gue baca. Karena gue nonton filmnya duluan sih. Bro, dia menelpon bro. Guys, lihat. Halo. Gue nge-live di TikTok. Lah, Gue nungguin lu. lagi gimana? Adi bilang lu lagi demo. Hah? Lu katanya lagi demo. Enggak. Gue lagi live nungguin lu. Gimana? Di TikTok lah, masa di WA? Oh iya. Bentar. Lu telat 1 jam lebih coy. Gue baru bangun coy. Kan bener tebakan. Tadi udah ada yang nebak sih, katanya lu tidur. Kalau gitu tahu ya? Ya udah. Gue siap-siap dulu. Oke. Oke. Bener kan guys? Dari detik pertama dia ngomong aja gue udah tahu. Kalau author favorite gue kayaknya enggak sih. Maksudnya gue tidak membangun dinding dengan author favorite gitu sih. Kayak gue baca aja semua. Sayang, lu di sini kah? Join dulu. Bro, gue kenapa berempat gini? Woi, Bangun coy. tuh kan, parah lu. Hai. Ini gimana ini ya? Jadi gua lewat sabar. ini. Terus lu kenapa join? Nah itu gimana ya? Enggak, soalnya gue mau lihat lu bener live apa enggak. Beneran, gue udah kayak setengah jam mungkin ya, atau 20 menit. Ya maaf, gue tidur coy. Terus, wah kacau. Gue udah expect sebenarnya. Lu tahu? Soalnya lu telepon gak ngangkat. Ah iya. Udah, tunggu ya. Gue cuci muka dulu. Berarti gue join Discord nih. Nanti aja. Waktu gue bilang. Iya, maksudnya lu kan yang nge-live. Ya, aman kok. Oke. Kita lihat gimana cara apa chemistry kita masih bisa lanjut. Maksudnya? Kan itu butuh chemistry kan? Setelah gue lihat tuh sebenarnya lebih ke ini lebih kecepatan gue buat
milahnya gitu loh. Kuncinya tuh di gua sebenarnya. Hah? Kan itu ada banyak informasi kan, Iya, dan emang. kadang ada yang tidak dibutuhkan kan. Iya. Iya, dan Juru itu kuncinya tuh sebenarnya yang kuncinya di gua baca. buat, iya, bukan bukan kayak chemistry banget sih, lebih kayak, Chemistry ya tuh kalau jangan sampai yang gue lihat gue gak bisa sampaikan ke lu, ngerti nggak? oh ya itu ya. Ya kan. Udah siap-siap dia lo. Ya, ntar gue kabarin ya. Oke oke. Nah, ini dia layoutnya gimana. Hmm, satu. Nah, sudah kembali lagi. Gue nggak tahu ya kalau ada orang masuk kok kayak langsung ke jadi 4 begitu. Kita menunggu bro sebelum mulai langsung. Terima SNBP FKH Unut. Oh my god, semangat FKH calon dokter hewan. Gue punya lumayan banyak teman sih di FKH, tapi beberapa udah lulus juga sih. Iya, kayak kalian bayangin gak sih kalau misalkan Sain bangunnya kayak jam 9 atau jam 10. Oke, semangat belajarnya. Tapi harusnya dia nggak lama sih Sain, paling kayak setengah jaman dong. Kabar alhamdulillah baik. Apakah saya menyiapkan makanan? Sepertinya iya. Dia menyiapkan buah, coy. Hari ini ada cerita seru apa? Actually, nggak ada sih. Hari ini gue full nulis dan gue full ngolah data, coy. Tebak buah apa yang dibawain? Kayaknya dia bakal tebakan gue jeruk. Ada jeruknya sih. Semangat belajar, semangat apapun itu yang dikerjakan. Semoga kalau mau ujian nilainya bagus. Yang UTBK semoga lolos dan semua hal-hal baik lainnya. Di sini cuaca nggak panas sih. Sebenarnya mix sih. Tadi kayak pagi panas, terus tadi sore apa sih? Tadi sore hujan. Saya on the way ya guys. Jadi kayak slow. Masih dong, masih kok, masih komunikasi, kita semua masih komunikasi.
podcast yang pernah lomba bareng. Gue nggak tahu ya, kalau yang gue sadar sih, kalau yang dulu tuh gue nggak tahu. Tapi gue ada rencana lomba sama Carlos, lomba debat, cuman masih nggak tahu sih kapan. Tapi kita sama-sama excited buat debat bareng, soalnya kita sama-sama debat kan backgroundnya. Ajarin nulis artikel please, ada yang tutor. Sebenarnya dari sebelum gue coba bahkan gue kayak lumayan sering sih ada private mentoring gitu. Tapi emang gue nggak announce kayak publicly gitu loh, karena gue lebih suka kayak private mentoring gitu, soalnya kayak akan jadi lebih bagus gitu kalau misalkan lebih private. Jadi kayak gue jelas fokus buat improvement ke personal yang mana gitu. Ya jadi tim guys. Jadi gue sama Carlos itu, jadi fun fact-nya dulu waktu syuting COC kan kita tukar-tukaran nomor WA ya. Terus kayak pas aku tukeran sama Carlos, pas gue tukeran sama Carlos, kayak dia tuh, gue liat profil WhatsApp-nya kan, dia lagi debat. Terus gue yang kayak excited gitu, soalnya gue kenalan sama semua orang, kayak nggak ada yang debat. Baru gue, nggak semua orang sih, kayak maksudnya udah most likely kenalan semua, tapi nggak ada yang debat gitu kan. Gue yang kayak nggak ada yang pernah debat nih gitu. Tiba-tiba dia debat, terus kita sama-sama excited, terus kita ngobrol. Bahkan fun fact-nya juga pas abis syuting COC dapat beberapa hari gitu, kayak kita sering meet bareng gitu, gua sama Carlos. Abis itu kayak sering sparring latihan debat bareng gitu. Kalau tema debat sebenarnya karena kita debatnya itu debat parlemen, jadi kayak emang mix aja sih debatnya. Kayak bisa apa aja, bisa filosofi, bisa education, bisa teknologi, bisa politik dan lain sebagainya. Yang buat gue seneng ikut debat, soalnya gue nggak expect debat bakal seseru itu aja sih. Dan gue dapet kayak serunya tuh karena kayak literally gue bisa ngomong apa aja di ruang yang formal, di ruang yang khusus gitu. Gue kayak bisa ngomong apa aja gitu, sesuai dengan topik, mosi, dan posisi gue. Jadi kayak seru aja gitu. Tadi sih dia bilang, Sain katanya tadi mau cuci muka ya, cuman kayak nggak tahu sih. COC 3 udah mulai saran sebagai alumni. Jangan-jangan nih peserta nih. Nggak ada sih. Jujur kalau saran dari gue sih cuman kayak apapun yang terjadi, apapun hasilnya, kayak embrace itu secepat mungkin gitu. Kayak embrace itu secepat mungkin dalam artian gimana ya? Misalkan gue nih di malam gue kayak Lim, jujur ini sedikit sharingnya. Gue kan di hotel nih ya, di hotel kan gue ada di kasur, terus gue yang kayak ini serius nggak sih gue kayak Lim, kayak gue masih nggak percaya, kayak ini gimana ya gitu kan. Abis ini gue harus kayak menjalani kehidupan seperti biasa lagi gitu. Kayak gue harus intern lagi, gue harus kayak ketemu teman-teman gue lagi, kayak
kayak seolah nothing happen padahal kayak hal berat baru kayak terjadi gitu kan. Lebay sih, cuman iya benar. Terus kayak ya udah, jadi di malam itu gue bener-bener kayaknya gue nggak tidur deh. Jadi gue bener-bener kayak embrace semua kemungkinan yang akan terjadi. Kayak misalkan nih, menurut kalau dosen gue ngomong ini kayak gimana, kalau misalkan teman-teman gue ngomong kayak gini gimana, kalau ada yang kayak menghujat gimana, makanya gue udah kayak embrace semua itu di malam itu juga. Jadi kayak gue nggak berlarut-larut dengan ketakutan itu lagi gitu. Jadi kayak ya udah, waktu udah tayang dan lain sebagainya, gue kayak enjoy aja, gue jalan sama sains segala macam. Jadi kayak ya udah, jadi kayak gue cuma menghabiskan satu malam aja buat nge-embrace apapun experience yang terjadi di COC. Dan di samping itu juga kayak banyak banget hal-hal menarik yang gue baru dapetin juga sih. Kayak mungkin kalau nggak ada COC nggak ada ruang publik yang bisa gue dapatkan gitu. Cuman gitu sih. Ikut lomba proposal bisnis, gue SMA pernah beberapa kali ikut. Sebenarnya menurut gue value proposition dari business case competition itu ada di produknya sih, di product knowledge-nya, product value-nya. Kayak produknya ini bisa bersaing nggak sama pasar, sama market, dan apa yang ngebuat produknya tuh stand out gitu. Jadi kayak channel WA gue lately gue bikin Q&A segala macam. Jadi kayak tapi mungkin next time gue mungkin bakal aktif kalau misalkan ada waktu lebih. Iya, Sain kok ketiduran lagi gimana ya? Nggak sih, nggak mungkin sih. Harusnya dia udah punya kesadaran ya, kan dia udah bangun tidur. Maksudnya dan dia udah join live ini juga lagi. Jadi kalau dia tidur lagi sih, ya ketemu di event terakhir pas di Bali. Ke Medan, gue lagi ada event ke Medan sih. Tapi dulu 2024 gue sempet ke Medan karena ada kayak student camp gitu. Seru sih Medan, gue suka Medan. Dan USU juga lumayan bagus sih. Ketemu kok sama Max sama Lutfi, gue ketemu kan Max sama Lutfi ke rumah. Kalau yang lain beberapa udah ada yang balik duluan kan, jadi nggak sempet ketemu. Kalau waktu itu Lutfi sama Max sama Divan aja sih. Belajar riset di mana? Sebenarnya dari SMA sih, dari organisasi, ada organisasi ilmiah gitu. Habis itu kayak dikembangin lewat beberapa pelatihan, mentoring gitu, awal-awal maba.
Iya kan, layar Prasuk, sumpah guys, buat kalian yang belum nonton para Prasuk, you should watch it. Tapi menurut gue memang itu bukan tipikal film yang bisa difavoritin sama semua orang sih, gue rasa. Apalagi, ya gue nggak mau menyudutkan sih, tapi gitu. Intinya bagus, bagus banget. Katanya dia sih mau cuci muka ya, mau cuci muka terus nggak tahu dia ngapain dia. Tapi nggak tahu intinya gitu. Dan pasarnya kak betul. Ini udah 20 menit, almost 20 menit sih. Playlist Spotify ada, nanti mungkin gue share ya. Tapi playlist gue sebenarnya flop sih. Tapi kayak ya udah kalau kalian mau. Fase skripsian, makanya semangat dan jangan ngerasa sebenarnya fase skripsi itu nggak ada. As long as kalian bisa 8 semester tuh menurut gue udah more than enough sih gitu. Jadi kayak yang penting ingat responsibility-nya dan juga simply lebih fokus aja sih sama plan kedepannya instead of mikir gimana biar cepet gitu. Kalau publikasi gitu kami ikut research tugasnya bagaimana? Pas awal-awal sempat ikut, ada beberapa project dosen dan juga ada beberapa project dari community dan organisasi yang ada di Bali. Tapi ada juga yang kayak mandiri, kayak misalkan dari lomba diolah lagi, atau misalkan kayak dari beberapa penelitian yang udah didapetin datanya gitu. Debat menurut gue tidak sesempit itu sih. Maksudnya nggak berarti harus hukum or sastra. Soalnya debat itu generally kan ada dua ya, debat parlemen sama debat konstitusi. Nah kalau debat konstitusi itu mungkin yang sering kalian tahu tuh yang kayak apa ya, debat-debat hukum yang kayak bener-bener formal, terus kayak bahasanya formal, terus outfitnya formal gitu-gitu. Nah kalau debat parlemen tuh lebih bebas aja sih, maksudnya kayak lebih santai gitu, dan topiknya tuh sebenarnya lebih luas gitu. Kalau debat konstitusi tuh lebih sempit, kayak misalkan bahasa ekonomi ya ekonomi doang, atau hukum doang, politik doang gitu. Nah terus kayak kalau misalkan parlemen itu lebih luas dan kayak ya udah, kayak kita bisa ngomongin tentang teknologi, kita bisa ngomongin tentang filosofi gitu. Bahkan kayak banyak banget teman-teman gue yang debater juga yang jurusannya teknik, bahkan kedokteran juga gitu. Kayak macem-macem banget. Sumpah Sain udah kayak 20 menit lebih sih.
lebih 35 ya kayaknya. Kita telepon lagi. Terus buat nemuin novelty, kalau sistem AI sih gue nggak make, jujur. Jadi kayak lebih ke output data dan kalau basisnya inovasi aja sih. Kayak misalkan buat teknologi gitu. Tapi kalau teknologi gue lebih sering matenin instead of paper. Soalnya kalau ide atau teknologi yang udah ada di paper mau dipatenin itu nggak bisa. Soalnya paten kan harus bener-bener original banget. Sedangkan kalau dipatenin dulu itu masih bisa buat di-publish jadi research paper gitu. Walaupun paten ya jauh lebih lama aja sih secara waktu. Selain baru update di CH sih 15 menit sampai 20 menit lagi baru live. Beliau mau makan dulu guys. Gak apa-apa. No, bukan skripsi. Ini kayak research paper gitu sih. Oh. Ya, jadi kalau misalkan udah publish Scopus itu nggak skripsian sih basically, kayak udah bisa dikonversi dan itu pun juga bisa relate juga buat konversi ke mata kuliah yang memang selaras atau kayak dalam bidang yang sama gitu. Kayak misalkan gue ada mata kuliah pengelolaan sampah gitu dan gue ada research paper yang memang bahasnya tuh specifically ke mata kuliah itu, jadi itu kayak juga bisa di-convert gitu, kayak bisa konversi gitu. Paham banyak bahasa yang penting menurut gue sering dipakai, sering ngomong, dan juga pelajari technicality-nya sih. Kayak tiap bahasa tuh kan punya praktikalnya masing-masing. Iya, nggak usah skripsi, tapi menurut gue tiap kampus punya kebijakan yang beda-beda ya. Tapi kalau dari pusat sendiri itu pun udah ada peraturannya kok, karena gue udah pernah baca juga di panduan kampus gitu. Kayak tapi ada bare minimumnya gitu ya, kita kayak harus penulis pertama di paper minimal Sinta 2 atau Sinta berapa gitu. Jadi kayak tiap kampus, bahkan gue bisa bilang kayak tiap fakultas pun juga bakal beda-beda gitu buat tiap peraturannya. Waalaikumsalam. Kakak kan udah bisa bahasa, kata coba praktekin gimana, ngomong sendiri or cari temen dulu. Kalau gue sih lebih sering ke aplikasi ke media dulu sih. Kayak misalkan nonton film atau misalkan dengerin podcast gitu baru kayak buat fasihin ke diri sendiri dulu, baru kayak
cari lawan bicaranya gitu. Saya lagi makan, katanya sekitar 20 menit, 15 menit lagi. Kapan live Bang Lutfi? Nanti kalau misalkan beliau sudah tidak sibuk ya, atau misalkan kalau dia lagi join. Motivasi bikin paper, kalau bilang sulit, dan itu sebenarnya tergantung jam terbang sih. Jadi kalau misalkan di riset, menurut gua hal terpenting itu adalah starting point-nya. Jadi kalau misalkan starting point-nya kayak udah bagus dan udah bisa membuka 1-2 pintu, itu akan bisa banyak value yang di pintu-pintu lain gitu. Istilahnya gitu sih. Dan starting point paling bagus menurut gue emang dari lomba sih. Either itu kayak lomba karya tulis atau kayak lomba research paper sejenisnya gitu. Bikin buku kayak Haiman, I don't think so. Maksudnya gue belum kepikiran sih. Maksudnya belum dapat outline yang holistically bakal solid gitu, bakal bagus. Tapi kalau misalkan kayak at one moment udah ada outline-nya, gas aja sih. Pelaku FHU, gila. Astagfirullah. Emang muka gue tampang FHUI banget nih. Bro, gue hafal semua pelaku FHUI ya. Emang ada yang mirip sama gue ya? Enggak coy, sumpah. Kayak siapa yang mirip sama gua gitu kan. Tenang guys, gua nggak terlalu sensian sih. Kayak lucu aja. Kalau ditawarin Kaiman untuk bikin buku, kalau dapet tawaran sih otomatis gue pasti udah mikir buku yang memang bisa diadaptasi ke film atau series sih. Karena gue pengen aja gitu karya gue dijadiin film or series. Maybe one day. Udah dong, para prasok udah gue bahas juga tadi. Skripsi disuruh turut ikut Scopus, kira-kira masih ada web rekomendasi. Translate, kalau konteksnya skripsi menurut gue better lebih konsul ke dosen pembimbing deh, gitu. Siapa tahu kampus ada beberapa kampus yang gue tahu atau fakultas yang emang harus di tempat ini gitu, yang benar-benar trusted menurut institusi tertentu gitu sih.
Emang gue nggak selama itu yang nge-live ya? Pasan baru nggak sih sama Sain? Awal bulan ya? Kalau nggak salah. Bikin cerita horor romance drama. Ini maksudnya dikombin jadi satu, kompleks banget. Tapi jujur kalau romance gue nggak terlalu ini sih, nggak terlalu intens di romance. Tapi mungkin bisa bias ya. Kayak gue bisa suka JCDF simply karena itu relate sama gue sih. Kayak JCDF tuh kan salah satu film romance Indo yang kayak kalau kalian sadar ya, itu bener-bener kayak gak minim banget lah physical touch-nya gitu. Which is kayak itu gue banget sih. Dan gue suka kayak konfliknya. Jadi kayak definitely bagus. Sign, wait. Oi, Halo, gue masih nge-live. Halo, Discord, Bang. lu udah siap? Udah. Oh ya, ini gue N ya. Oke. Ini gue langsung join Discord. Iya, ngapain lagi? Oke, bentar. Awan. Lu udah ini, apa namanya? Ngakak. Ada yang komen di live gue katanya dia ngerasa dia yang ada telepon. Hah? Udah nggak penting. Udah. Apa sih? Bye. Udah ya guys, karena Sain udah siap. Jadi sistemnya gini, gue kan bakal main sama Sain. Buat detail gamenya kalian nanti nonton aja sih. Tapi itu di live-nya Sain. Jadi gue bakal join Discord plus live-nya Sain yang display. Jadi di live ini bakal gue matiin gitu ya. Thank you guys udah join dan menemani gue menunggu Sain yang lama itu. Langsung ke live-nya Sain aja abis ini. Mungkin beberapa menit lagi sih. Bye.